melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu ini tertulis dari surat Paulus yang pertama kepada Timotius. 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai dengan 17. Saya akan bacakan dari Alkitab terjemahan baru 2, mari kita ikuti dengan baik. Ucapan syukur atas anugerah Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepada aku. Sekalipun aku tadinya seorang penghujat, penganiaya, dan orang yang ganas, namun aku telah dikasihinya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan di luar iman. Malah anugerah Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Namun justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Kristus Yesus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tidak tampak dan yang esa. Amin. Demikian firman Tuhan, kita sambut dengan nyanyi. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Kita bersyukur atas anugerah dan kasih Tuhan. Kita sampai kepada hari ke-29, minggu terakhir di bulan Desember 2024. Semua karena anugerah Tuhan. Sekaligus hari ini adalah minggu pertama, minggu setelah Natal. Tentu sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan berlalu sampai saat ini, ada beragam peristiwa yang telah kita alami dalam perjalanan kehidupan kita. Ada masa-masa senang, tetapi juga diiringi dengan masa-masa susah yang membuat kita bergumul. Tetapi yang pasti kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Karena itu tema yang akan kita dengarkan dalam khotbah pada ibadah sore ini adalah mengucap syukur atas kasih karunia Allah. Mengucap syukur atas kasih karunia Allah. Ayat ini dilatar belakangi oleh pengajaran Paulus kepada Timotius tentang ajaran sesat. Itu bisa kita lihat dari pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat 11. Ada beragam hal yang bisa menyesatkan, dan Paulus sebagai bapak rohani Timotius, atau Timotius sebagai anak rohani dari Paulus merasa punya tanggung jawab untuk membekali, menasehati, memperlengkapi Timotius untuk menghadapi beragam pengajaran sesat. Dan Paulus berangkat dari
dia tetap bisa bersemangat, dia tetap bisa menjawab panggilan pelayanan, tugas pelayanan yang diberikan, sekalipun dia dulu adalah juga sama orang-orang yang menyesalkan karena benci kepada pengajaran Kristen, benci kepada pengikut Yesus. Namun melalui perjumpaan di Damaskus, lalu dia mengalami buta 3 hari. Akhirnya Saulus yang manusia lama menjadi manusia baru, menjadi Paulus, dan dia katakan, aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Manusia lama telah berlalu dan manusia baru telah datang. Sekarang mari kita lihat hidup Paulus yang sekarang, hidup yang penuh dengan ucapan syukur. Dia berkata tadi, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Orang yang bersyukur adalah orang yang menyadari dan memahami kasih setia Tuhan dalam kehidupan. Paulus jelas memahami itu. Dia tahu benar perjalanan kehidupannya sampai kepada titik dia dipakai untuk menjadi pemberita Injil, khususnya di Asia Kecil, sampai saat dia boleh menyaksikan Yesus yang bangkit itu semua karena anugerah Tuhan. Refleksinya, kaitannya dalam kehidupan kita saat ini adalah apakah kita menyadari sampai kepada hari ke-29 bulan Desember 2024 ini beragam hal kita alami itu karena anugerah Tuhan, bukan karena hebatnya kita. Kalaupun yang kita alami adalah kegagalan, kalaupun yang kita alami adalah pencapaian kesuksesan,
Lalu orang berkata, lempari. Perempuan yang dipandang hina pada masa itu. Lalu Yesus berkata, siapa di antara kalian yang tidak berdosa, itulah yang pertama melempari dia. Kita tahu cerita itu. Akhirnya semua diam dan satu persatu pergi karena sadar mereka pun orang berdosa. Bentuk dosanya saja yang beda, tetapi semua sama orang berdosa. Akhirnya Yesus berjumpa dengan perempuan itu dan berkata, dosamu telah diampuni, pergilah berbuat yang sesuai dengan kehendak. Ini yang mau dikatakan teks. Orang yang berjumpa dengan kasih karunia Tuhan akan menyadari betapa dirinya sebenarnya tidak layak, tetapi hanya karena kasih anugerah Tuhanlah kita dilayakkan. Kita yang seharusnya menerima hukuman dosa adalah maut, tetapi karena Allah mengasihi, itu yang baru kita rayakan peristiwa Natal. Allah mengasihi dunia, lalu kemudian Dia utus anaknya Yesus, lalu kemudian dosa kita itu ditimpakan kepada Yesus yang tidak berdosa, lalu dibawa ke kayu salib sebagai wujud dari penghukuman itu. Maka kita kemudian diselamatkan beroleh hidup yang kekal. Ini yang kedua, orang yang berjumpa dengan kasih karunia Tuhan akan menyadari siapa diri. Makanya orang semakin dekat dengan Tuhan seharusnya semakin rendah hati. Orang yang dekat dengan Tuhan seharusnya semakin tidak cepat-cepat menghakimi orang lain. Orang yang dekat dengan Tuhan seharusnya dia semakin berempati, simpati, peka pada pergumulan orang lain. Itu yang disampaikan Paulus dalam teks. Orang seperti itulah yang mengucap syukur dalam hidupnya, karena dia tahu dia pun diselamatkan karena anugerah Tuhan, maka dia mau berlakukan kasih itu kepada orang lain, karena dia tahu dia dan orang lain sama-sama orang berdosa. Itu poin yang kedua. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin ada kesadaran diri, semakin hidup dalam rendah hati, semakin peka melihat sekitar, ada empati, ada peduli, solidaritas, seperti Allah yang sudah lakukan itu kepada kita, seperti apa yang Allah lakukan bagi kita. Lalu poin yang ketiga, ketika orang telah menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan, hidup semakin rendah hati, maka kalau kita lihat teks ini, malah anugerah Tuhan itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Orang yang semakin dekat dengan Tuhan, semakin menyadari kedosaannya, kepada dia semakin dilimpahkan berkat, kepada dia semakin dilimpahkan anugerah, kepada dia semakin dilimpahkan belas kasih Tuhan. Makanya dikatakan kepada yang memberi semakin diberi. Orang yang berbelas kasih dia semakin dikasih. Orang yang mengampuni dia semakin mengampuni, diberikan pengampunan kepadanya. Orang yang memandang orang lain dengan penuh kasih Allah semakin mengasihi diri. Bahkan Yesus hadir untuk mewujudkan kesempurnaan berkat Allah. Makanya hanya orang yang menyadari keberdosaannya lah yang semakin dilimpahi berkat. Dalam setiap ibadah kita, gereja-gereja harus utama ya, termasuk gereja kita mengaku dosa. Setelah mengaku dosa, ada berita anugerah. Bagaimana tadi untuk hasisaan dosa, ada berita anugerah, penghapusan dosa, keselamatan. Itu artinya apa? Ketika kita telah mengaku dosa kita, maka ada anugerah. Maka saat ini mari kita berefleksi. Jika kita merasa ada pergumulan, ada hal-hal yang membebani kehidupan kita, mungkin kita kurang rendah hati di hadapan Tuhan. Mungkin berkat
berkat itu terhalang karena kita tetap egois dalam perjumpaan kita dengan Tuhan. Kita berjumpa dengan Tuhan tapi yang besar tetap diri kita. Kita berjumpa dengan Tuhan tapi kita tetap tinggi hati. Kita berjumpa dengan Tuhan tapi kita tetap tidak takut tunduk taat kepada-Nya. Hari ini diingatkan ketika kita datang dengan rendah hati, kesadaran diri bahwa kita berdosa, maka akan ditambahkan karunia dengan limpahnya kepada kita. Ada banyak hal mungkin yang kita doakan sepanjang 2024 ini yang hanya tinggal 2-3 hari lagi. Kita doakan Tuhan berkati kita sampai ke penghujung 2024 dan kita doakan Tuhan beri kesempatan kita memasuki tahun berkat, tahun rahmat Tuhan 2025. Agar berkat-berkat Tuhan melimpah atas hidup kita, berkat secara seutuhnya ya. Jangan memahami berkat hanya secara materi, tapi berkat sukacita, berkat rasa syukur, berkat kebahagiaan, berkat kesehatan, berkat-berkat lain yang membuat kita dekat dengan Tuhan. Maka syaratnya adalah pertama tadi, sadari kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Lalu kedua, berjumpalah dengan Dia dengan kerendahan hati, akui dosa-dosa agar berkat-berkatnya datang dalam kehidupan kita. Banyak hal yang kita rancangkan untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, usaha pekerjaan kita di tahun 2025. Maka yang pertama, mari lihat diri kita, relasi kita dengan Tuhan itu bagaimana. Kedekatan kita dengan Tuhan itu bagaimana. Apakah kita sungguh-sungguh berjumpa dengan Dia? Tema PGI dan KWI kan sekarang pergilah ke Bethlehem. Mengapa dikatakan Bethlehem? Betul, Bethlehem tempat Yesus lahir. Tapi Bethlehem itu tempat Yesus lahir itu tempat yang sunyi dan senyap. Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap. Kita diajak kepada kesenyapan. Kita diajak kepada kesunyian. Apa maksudnya? Mungkin kesibukan kita, rutinitas kita, pekerjaan kita, pergumulan kita sudah membuat hidup pikuk di sekitar kita, yang membuat bising di sekitar kita. Kesulitan-kesulitan, bahkan jangan salah, bukan hanya kesulitan yang sering membuat bising. Berkat-berkat yang nampaknya wah itu pun sering membuat kita bising, heboh dengan semuanya ini. Maka kita diajak, ayo sekarang menyepi dulu, ayo sekarang senyap dulu, ayo sekarang sunyi dulu, pergi ke Bethlehem. Artinya apa? Singkirkan dulu keributan itu, tapi engkau khusus berjumpa dengan Sang Bayi yang lahir, yang adalah Juru Selamat dunia. Maka orang yang berjumpa secara pribadi seperti itulah, limpahan anugerah Tuhan turun atas. Orang yang berjumpa secara pribadi dengan Sang Bayi yang kehadirannya adalah berita sukacita, kabar baik bagi seluruh bangsa, karena Dia adalah Juru Selamat, itulah yang akan bersyukur menjalani hari-hari kehidupan. Maka orang-orang seperti itulah yang pada akhirnya dalam teks ini bagian yang keempat, poin yang terakhir, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tidak tampak dan yang esa. Orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan dalam kerendahan hati itulah yang kemudian dilimpahi dengan limpahan berkat surgawi, itulah yang kemudian bisa memuji-puji Tuhan di dalam kehidupan. Orang seperti itulah yang bisa memuliakan Tuhan melalui kehidupannya. Dia masih bergumul, ya, mungkin dia masih sakit, mungkin anaknya masih sulit untuk diatur, mungkin ekonominya masih sulit, mungkin pergumulan lainnya masih ada, keluarganya mungkin masih belum utuh, belum berdamai dan lain sebagainya, masih bergumul.
Dan pada akhirnya tentu dengan iman, berharap dan yakin segala sesuatunya akan berubah menjadi kebaikan. Keluarga dipulihkan, kesehatan dipulihkan, pekerjaan usaha dipulihkan, pergumulan apapun dipulihkan, masa depan anak-anak dipulihkan dengan Tuhan berikan yang terbaik ketika kita memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya seruan di minggu terakhir Desember 2024 ini, minggu pertama setelah Natal ini, dengan tema tadi mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan, menjadi pegangan kita melangkah beberapa waktu lagi mengakhiri 2024, memasuki 2025 dengan 4 poin tadi: sadari dan pahami kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, lalu kemudian berjumpalah dengan Dia dengan rendah hati, akui dosa dan pelanggaran kita, lalu kemudian yakini berkatnya akan turun atas kita, limpahan anugerahnya, berkat-berkat surgawi dalam segala bentuk yang kita butuhkan akan Tuhan berikan, dan pada akhirnya muliakan Tuhan dalam kehidupan kita melalui kesaksian hidup, perkataan, perbuatan, pemikiran yang menjadi berkat bagi sesama, menjadi puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Selamat bersyukur, selamat menikmati kasih karunia Tuhan. Amin. Kita sambut dengan nyanyi. Bapa yang baik, sungguh kami menyadari kami hidup, kami ada sampai saat ini hanya karena anugerah Tuhan. Bukan karena kesehatan, bukan karena kekuatan, bukan karena materi, bukan karena kecerdasan kepintaran, tapi sungguh-sungguh karena anugerah Tuhan. Maka selayaknya dan seharusnya lah syukur, syukur, dan syukur yang kami nyatakan dalam kehidupan kami. Karena kami menyadari sepenuhnya hidup ini hanya karena belas kasih Tuhan saja. Dan ketika itulah kami kemudian datang ke hadapan, menyadari keberdosaan kami, menyadari siapa diri kami. Sesungguhnya kami tidak layak kalau mengandalkan diri kami, tetapi karena anugerah-Mu saja kami layak di hadapan-Mu. Karena itu Bapa, dengan rendah hati kami datang. Terima kasih Tuhan. Dengan rendah hati kami memohon banyak hal. Dengan rendah hati kami menyembah Tuhan. Dan ketika itu kami lakukan, kami imani limpahan berkat, berkat jasmani dan rohani, berkat-berkat surgawi dalam segala bentuk, beragam bentuk Engkau akan berikan bagi setiap orang yang mau datang kepadamu dengan rendah hati dan beriman. Dan ketika kami beroleh banyak berkat, ingatkan juga kami menyaksikan kebaikan-Mu melalui hidup keseharian kami. Kami menjadi berkat bagi sesama. Kami menjadi berkat melalui kata-kata kami, menjadi berkat melalui pemikiran kami, menjadi berkat melalui perbuatan kami. Ada kepekaan, ada kepedulian, ada sensitivitas, ada solidaritas kepada sesama. Ketika itu kami hidupi, maka hidup kami adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya sepulangnya kami dari ibadah, seluruh kami yang hadir